yang berkata kehendakmu memang demikian. Seorang pendeta di Amerika pertama kali beli mobil, 3 bulan mobil baru rusak. Saya tanya kenapa? Dia bilang tidak ada pengalaman. Saya cuma isi bensin, tidak pernah ganti oli. Sudah akhirnya oli yang berada di piston itu kotor-kotor. Dia terus pakai. Dia harus terus pakai. Dan beberapa bulan kemudian mobilnya rusak semua. Karena apa? Tidak ada pelicin, pelumas di dalam itu. Dia terus jalan. Akhirnya gesekan itu hancur. Mesinnya rusak. Karena apa? Tidak ada minyak. Mobil yang paling baik Rolls Royce. Mobil yang paling mahal. S-Class daripada Mercy. Kalau 3 tahun tidak dikasih, tidak diganti oli. Saudara-saudara. Atau radiatornya tidak pernah diisi air. Biarpun mobil itu bermiliar-miliar, sebentar saja rusak. Perlu pendingin, perlu sirkulasi daripada itu kehangatan, kepanasan mesin. Perlu pelicin, pelumas untuk membuat dia jalannya enak. Nah, minyak surgawi yang memberikan sukacita sama seperti oli di dalam mesin. Kalau saya bicara mengenai mobil, pria gini-gini, wanita tidak ngerti. Oke, kita bicara mesin jahit saja. Engkau kalau jahit, kenapa ya mesin kok jadi begini? Karena kurang oli. Coba kasih oli singer tetes berapa? Dari lubang-lubang di atas sudah tetes. Jalannya cepat bukan? Begini gampang aja. Nah, untuk perempuan dengar mesin jahit saja. Kalau engkau perempuan belum pernah jahit, ya itu aneh sekali. Saudara-saudara, mesin jahit dikasih oli lain suaranya, lain jalannya, lain umurnya. Mesin mobil dikasih oli lain jalannya, lain suaranya, lain umurnya. Pelayan-pelayan juga demikian. Ada orang yang baru melayani 2 tahun menjadi hamba Tuhan, kesel, benci, tidak mau kerja. Buat apa? Begitu banyak kesusahan. Lalu dia mundur. Ada melayani 50 tahun, 60 tahun terus bersuka cita. Oh, diejek, difitnah, banyak kesulitan, banyak umpatan, banyak salah mengerti. Dia tetap tampung dan dia tetap melayani. Bagaimana capek tetap melayani? Apa sebab? Rahasianya cuma satu. Urapan minyak sukacita semua. Urapan minyak sukacita. Urapan minyak sukacita itu apa artinya? Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Tidak lain. Kepenuhan Roh Kudus. Jangan kira kalau kepenuhan Roh Kudus jatuh begitu. Tidak. Orang dipenuhi Roh Kudus itu dia bersuka cita melayani. Mempunyai cinta kasih. Saudara-saudara. Yesus berlainan dengan yang lain. Orang lain kalau ditusuk langsung melempar bom atom. Yesus kalau ditusuk langsung keluarkan darah mengampuni. Tahu nggak? Itu bedanya. Saat paku itu masuk ke dalam lubang, ke dalam tubuh Yesus, saat yang sama sudah disediakan darah untuk pengampunan dosa. Dah gampang. Engkau kalau dimaki 1 kalimat, langsung engkau bikin makalah maki dia 10 kalimat. Engkau kalau disenggol sedikit langsung tendang dia sampai sakit masuk rumah sakit 3 hari. Engkau kalau diberikan telur ayam, engkau balasnya telur bebek. Kalau diberikan akan sesuatu panah, engkau balasnya roket. Kalau engkau dikasih bom atom, balasnya adalah bom nuklir. Supaya hancur dia. Nah, inilah Indonesia. Sekarang orang Ambon Kristen sudah lupa dia Kristen. Dia mempersamakan diri dengan orang Islam. Orang Ambon harus mengerti kalau Tuhan yang kita ngerti dan kita bicara mesin jahit saja. Saudara-saudara. Engkau kalau jahit, kenapa ya? Mesin ini kok jadi begini? Karena kurang oli. Coba kasih oli singer tetes berapa? Dari lubang-lubang di atas sudah tetes. Jalannya cepat bukan? Begini gampang aja. Nah, untuk perempuan dengar mesin jahit saja. Kalau engkau perempuan belum pernah jahit, ya itu aneh sekali. Saudara-saudara, mesin jahit dikasih oli lain suaranya, lain jalannya, lain umurnya. Mesin mobil dikasih oli lain jalannya, lain suaranya, lain umurnya. Pelayan-pelayan juga demikian. Ada orang yang baru melayani 2 tahun menjadi hamba Tuhan, kesel, benci, tidak
begitu banyak kesusahan. Lalu dia mundur. Ada melayani 50 tahun, 60 tahun terus bersuka cita. Oh, diejek, difitnah, banyak kesulitan, banyak umpatan, banyak salah mengerti. Dia tetap tampung dan dia tetap melayani. Bagaimana capek tetap melayani? Apa sebab? Rahasianya cuma satu. Urapan minyak sukacita semua. Urapan minyak sukacita. Urapan minyak sukacita itu apa artinya? Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Tidak lain. Kepenuhan Roh Kudus. Jangan kira kalau kepenuhan Roh Kudus terjatuh begini. Tidak. Orang dipenuhi Roh Kudus itu dia bersuka cita melayani, mempunyai cinta kasih. Saudara-saudara, Yesus berlainan dengan yang lain. Orang lain kalau ditusuk langsung melempar bom atom. Yesus kalau ditusuk langsung keluarkan darah, mengampuni. Tahu nggak? Itu bedanya. Saat paku itu masuk ke dalam lubang, ke dalam tubuh Yesus, saat yang sama sudah disediakan darah untuk pengampunan dosa. Dah gampang. Engkau kalau dimaki satu kalimat, langsung engkau bikin makalah maki dia 10 kalimat. Engkau kalau disenggol sedikit, langsung tendang dia sampai sakit masuk rumah sakit 3 hari. Engkau kalau diberikan telur ayam, engkau balasnya telur bebek. Kalau diberikan akan sesuatu panah, engkau balasnya roket. Kalau engkau dikasih bom atom, balasnya adalah bom nuklir supaya hancur dia. Nah, inilah Indonesia. Sekarang orang Ambon Kristen sudah lupa dia Kristen. Dia mempersamakan diri dengan orang Islam. Orang Ambon harus mengerti kalau Tuhan yang kita ngerti dan kitab suci penuh dengan kasih. Mengapa balas dendam? Mengapa membunuh orang Islam? Ini salahnya orang Ambon Kristen. Saudara-saudara. Lalu kalau kebencian itu sudah dipancing, tidak pernah akan selesai-selesai. Benci tidak bisa dibasmikan dengan benci. Cinta hanya bisa diraih melalui cinta yang lebih besar. Benci melawan benci akhirnya hancur, semua sama-sama akan binasa. Tetapi kalau benci dilawan dengan cinta kasih, meskipun tidak berhasil cepat, lambat laun hati nurani mereka akan merasa perbedaan ini. Hari depan Indonesia sudah tidak lagi baik. Karena sudah ada orang Kristen yang membunuh, menjadikan agama kita dianggap sama dengan agama yang tidak ada kasih. Kita harus minta Tuhan mengampuni orang Kristen sebelum kita minta Tuhan menjalankan keadilan bagi agama lain. Karena banyak orang Kristen hanya nama tok Kristen, tradisi Kristen. Saya mengetahui di satu kota di Sumatera, gereja itu pintu depannya diberikan kotoran oleh agama orang lain. Ada anggota dari agama lain berak di depan pintu gereja. Akhirnya mengakibatkan kemarahan orang Kristen, pergi mencari orang dan pukul setengah mati. Karena mereka kira dengan cara demikian mereka mencintai Tuhan. Tetapi orang-orang yang begitu membela kekristenan itu, yang memukul agama lain ini, mereka justru menjadi pencuri, pencopet yang mempermalukan nama Tuhan. Nama Tuhan bukan dibela melalui benci, melalui pukul, melalui tangan besi. Tidak. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, masukkan pisaumu ke dalam sarung. Karena yang mengeluarkan pisau akan mati di bawah pisau. Cintailah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Itu ajaran Kristen. Selama ini pendeta-pendeta khotbah apa yang tidak masuk ke dalam hati orang Kristen, sehingga orang Kristen memakai pisau, memakai pedang, membunuh agama lain. Kita sudah berdosa besar. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Sampai 3 tahun yang lalu saya masih berkhotbah di Indonesia, hanya ada gereja yang dibakar oleh orang lain. Tidak ada orang Kristen yang membakar masjid. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa khotbah kalimat itu lagi. Karena banyak orang Kristen yang tidak beres ada di gereja. Selama ini kita dengar khotbah apa? Selama ini kita beriman apa? Selama ini kalau di dalam kesulitan-kesulitan kita memberikan reaksi, justru reaksi yang menyatakan begitu berbeda dengan apa yang kita dengar. Apakah engkau memang tidak buka telinga mendengar firman Tuhan? Atau memang pendeta-pendeta tidak pernah mengajar firman Tuhan dengan baik? Sehingga kita mempunyai sikap hidup tidak beda dengan agama yang lain.
Saudara-saudara, mari kita belajar ada minyak surgawi.